Oke pemirsa, kembali lagi tentunya di Inspirasi kita masih bersama Sulaiman dan tamu kita yaitu Salwa Parlemen Remaja 2022 Dapil Sultra dari SMA Negeri 1 Wongkeduku. Nah, pada segmen ketiga ini kita masih membahas tentang seputaran Parlemen Remaja oleh adik Salwa. Oke, lanjut lagi ya? Iya. Masih semangat? Masih, tetap ya. Oke, jadi pemuda itu harus semangat, apalagi sebagai Parlemen Remaja ya, perwakilan rakyat Indonesia. Asik. Oke, tadi kan sudah dijelaskan juga mengenai dari beberapa pertanyaan Kak, seperti ambil andil dalam kegiatan ini, kemudian juga ada proses seleksinya, kemudian juga ada waktu seleksinya, dan kita akan lanjut lagi. Ini kan Salwa udah terpilih nih sebagai Parlemen Remaja 2022. Istilahnya Dapil Sultra ya. Iya. Kira-kira langkah selanjutnya Salwa itu mau ngapain sih? Untuk selanjutnya itu alhamdulillah kami dari 34 provinsi kami akan dibawa ke Bogor, tepatnya di gedung DPR RI untuk melaksanakan mulai dari seminar rapat paripurna dan rapat kerja, terus kemudian latihan rapat paripurna dan rapat kerjanya. Lalu pada hari ketiga kami akan melaksanakan yang namanya simulasi rapat paripurna dan rapat kerja, yang mungkin kami akan membahas atau merevisi undang-undang, atau mungkin akan kami akan melaksanakan 2 dari 3 fungsi DPR, yaitu legislasi dan pengawasan. Untuk mungkin yang berpeluang besar akan kami bahas itu rancangan undang-undang mengenai perlindungan data pribadi sesuai dengan tema yang sudah ditentukan untuk pembuatan esainya kemarin. Wah, luar biasa. Skala Parlemen Remaja udah mau nginjak di sana ya, dan mau merevisi undang-undang, rancangan undang-undang. Wah, kayaknya menarik juga ya. Oke, bagaimana sih perasaan Salwa ini ketika ada informasi bahwa Salwa ini mau ke Bogor, mau ikut proses dari Parlemen Remaja, mau ngerevisi undang-undang seperti yang jelaskan Salwa, itu gimana sih perasaannya? Takut atau gimana? Untuk perasaannya sebenarnya itu tadi yang sudah saya sampaikan, sebenarnya lebih besar rasa pesimisnya. Karena fasilitas yang bukan terbatas juga sih, tapi maksudnya kalau dibandingkan sekolah yang lain yang fasilitasnya lebih banyak, kami itu bisa dibilang terbatas. Tapi iya minim. Fasilitasnya minim, tapi alhamdulillah cukup bisa dimanfaatkan dengan baik. Alhamdulillah. Jadi perasaannya sangat senang bisa ikut kegiatan seperti ini, walaupun rasa pesimisnya besar, tapi senang sekali. Terus saya sudah berusaha semaksimal mungkin. Selebihnya saya serahkan sama yang di atas. Oke, saya kira serahkan sama saya. Enggak kan? Oke, mungkin sih apakah ini Salwa takut enggak kesana nanti? Kan istilahnya kalian itu mau ngerevisi undang-undang, bukan hal yang istilah yang mudah ya, kayak undang-undang itu adalah kayak itu istilah kayak bukan pedoman sih, pokoknya aturan yang harus kita lakukan. Kira-kira takut atau gimana perasaannya? Kalau perasaannya atau biasa saja? Enggak, takut. Sebenarnya takut karena untuk merevisi undang-undang itu bukan hal yang mudah ya. Bukan hal yang mudah, kayak judul lagu. Karena karena ini merupakan tugas dari DPR RI, betul. tapi di usia kami yang masih remaja, kami akan ditugaskan untuk mungkin membahas rancangan undang-undang yang sudah dibuat oleh mungkin DPR RI. Kami akan membahasnya. Tentu takut. Deg-degan ya? Iya, deg-degan. Jadi mungkin saya akan memanfaatkan waktu selama 1 bulan ini untuk belajar banyak hal tentang bagaimana sih tugas dari DPR RI ini. Oke, jadi memang bukan hal yang mudah. Oke, berarti kalian nanti itu akan ada simulasi ya? Iya. Istilahnya kalian itu sebenarnya ke sana itu belajar tentang politik, kemudian juga istilahnya semua dari tugas dan fungsi dan wewenang dari DPR ya. Oke, jadi diajarin dulu sejak dini istilahnya ya. Nanti siapa tahu ke depannya bisa calon ya. Amin. Oke, kita lanjut lagi. Kalau boleh tahu, Salwa ini kan
Ini kan Salwa sudah berapa kali mengikuti kegiatan nih, kayak parlemen remaja, terus dari segi bicaranya Salwa kayak sudah terarah nih, kemudian juga kayaknya sudah pernah ada kayak pelatihan-pelatihan gitu. Tapi sebelumnya Salwa ini sudah pernah ada organisasi nggak di sekolah yang Salwa ikuti? Kebetulan untuk organisasi di sekolah saya tidak ikut apa-apa, baik Nggak ikut OSIS apa-apa. mungkin tidak ikut. Kenapa? Tidak mau. Nggak mau ya? Iya. Kenapa bisa? Nggak tahu sih, tidak ada keinginan dari. Padahal organisasi itu bagus. Iya. Nanti saya coba. Oke, coba sekarang juga. Aduh, belum Mumpung dibuka kelas pendaftaran ya. Oke, jadi Salwa belum pernah ikut organisasi entah itu PMR, kemudian Nggak. juga Pramuka, OSIS, nggak pernah ya? Nggak. Oke, jadi saya mau tanya, mungkin agak enggak melenceng sih dari tema kita pada hari ini. Salwa itu, ini kan bicaranya bagus sekali. Itu belajarnya ada pelatihan sih atau gimana? Saya juga tidak. Untuk Atau otodidak atau gimana? Untuk Karena terasa- bicaranya sendiri mungkin tergantung situasi dengan kondisi. Kebetulan sebelum diwawancara di sini kan memang sempat diundang, tapi di situ karena pertama kali jadi gugup, Oh, gugup. deg-degan. Jadi bicaranya agak terbata-bata mungkin. Jadi Grogi. tidak teratur arah pembicaraannya. Jadi mungkin karena kebetulan ini wawancara yang ketiga, jadi agak lumayan santai, tidak terlalu gugup. Oke, jadi kita itu harus santai ya. Oke, luar biasa. Jadi Salwa memang tidak pernah mengikuti organisasi, belum pernah ya? Belum pernah. Lebih tepatnya belum pernah. Tapi udah bicaranya udah bagus, sudah terarah sekali dan juga sampai lolos loh Parlemen Remaja 2022. Oke. Masih semangat ya? Masih. Pokoknya masih sampai segmen akhir. Harus semangat ya, anak muda harus semangat memang. Oke, kita lanjut lagi. Menyangka enggak Salwa bisa lolos sebagai Parlemen Remaja 2022 ini? Kalau nyangka atau tidaknya itu sama kayak tadi, susah senangnya 50-50 antara nyangka dan antara nyangka dan tidak nyangka, karena kembali lagi rasa pesimisnya saya begitu Rasa besar. semangat ya? Iya. Yang penting saya rasa saya sudah memaksimalkan sebaik mungkin. Saya sudah berusaha semaksimal mungkin. Pokoknya sisanya itu saya serahkan kepada Tuhan, kemudian kepada panitianya. Aduh, kepada panitia. Iya. Oke, jadi Salwa 50% 50%-nya. Jadi memang harus ada istilahnya berpikir positif ya, Pak. Iya. Nah, jangan terlalu jangan terlalu 100% saya harus menang gitu ya. Jadi dibagi supaya istilahnya kalau nggak lolos juga Tidak terlalu kecewa. Tidak terlalu kecewa kan istilah dibagi dua nih, Iya. toh. Oke, luar biasa juga ya. Ini juga bisa menjadi tips untuk teman-teman yang ingin ikut lomba atau kegiatan ya. Jadi dibagi dua saja. Sama halnya kalau pacaran ya. Dirinya kita 50%, pacar kita 50% supaya tidak sakit hati ya. Aduh. Jokesnya tinggi ya. Oke, kita lanjut lagi. Oke. Bagaimana perasaan Salwa pada saat diumumin nih? Wah, Salwa terpilih dari beberapa sekolah yang ada di Sulawesi Tenggara. Salah satunya Salwa yang terpilih. Gimana perasaannya? Apakah jungkir balik atau gimana ini? Perasaannya bangga, terharu, karena kebetulan waktu pengumuman tanggal 30 September kemarin itu untuk ke sekolahnya pengumumannya kan itu jam 12 dan kebetulan saya masih di sekolah waktu itu dan tidak membawa handphone, jadi saya tidak tahu kalau pengumumannya sudah diumumkan. Jadi waktu itu saya dipanggil ke ruangan kepala sekolah, diberitahu kalau awalnya itu kepala sekolah bilang, Salwa, beritahu orang tuamu. Terus di situ kan kalimatnya belum selesai. Jadi, wah, kenapa ini orang tua panggil orang tua? Apakah surat sanksi? Ternyata. Tapi dilanjutkan, terus dia bilang, beritahu orang tuamu, kamu mau ke Bogor tanggal 10 sampai 14 Oktober nanti, karena alhamdulillah kamu lolos Parlemen Remaja. Situ rasanya kayak mimpi. Kayak mimpi ya, kayak mau terbang. Sempat jungkir balik nggak? Enggak, alhamdulillah. Senang sekali, jadi terharu sekali. Sempat nangis juga nggak? Sempat. Sempat ya. Waktu kembali ke kelas itu saya kasih tahu teman-teman,
saya lolos kegiatan ini. Wah iya Bu, kamu Bangga ya? lolos mau ke Bogor. Terus saya bilang iya. Wah boleh nanti saya ikut di kopermu. Aduh, itu di koper ya? Oh, iya. Muat enggak? Oke, jadi sempat juga nangis. Iya. Oke, berapa botol akhirnya? Tidak terhitung. Udah terhitung, aduh, Nggak sempat. Oke, dan segmen ketiga ini kayaknya kita break lagi pemirsa, dan tentunya tetap di inspirasi kita.